Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini, Rek? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Baik, pada pagi hari ini apakah dari kalian ada yang tidak masuk, tidak hadir di sekolah? Ada Bapak Siapa? Ilman, Kenapa Ilman? sakit katanya. Ada suratnya? Ada di sekretaris. Di sekretaris? Ya. Baik, ya semoga segera diberi kesembuhan. Kita doakan yang terbaik untuk Ilman ya. Ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas optik geometri, pokok bahasan pemantulan cahaya pada cermin dan lensa. Nah, pada pertemuan sebelumnya Bapak juga berpesan kepada kalian bahwa untuk membaca dan memahami terlebih dahulu materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu optik geometri juga, tapi pokok bahasannya berbeda, yakni pokok bahasan tentang pembiasan cahaya. Nah, apakah permintaan Bapak sudah kalian lakukan, yaitu mempelajari mengenai pembiasan cahaya? Sudah. Ya, sudah dibaca mengenai apa saja kalau boleh tahu? Pengertian. Ya, hukum Snellius. Nah, hukum Snellius boleh. Oke. Jadi apa yang telah kalian lakukan itu selaras dengan pernyataan dari seorang filsuf Muslim Amerika, yakni Malcolm X, di mana beliau berkata, pendidikan adalah paspor ke masa depan karena hari esok milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Jadi ketika kalian mempersiapkan atau mempelajari materi yang akan kita bahas hari ini, itu berarti ibarat kata itu kalian mempersiapkan bekal untuk menuju ke suatu tempat yang sebelumnya belum pernah kalian tuju atau belum pernah kalian tempati. Bekalnya itu ya juga tidak hanya berupa logistik saja, tapi juga bisa berupa informasi mengenai tempat itu seperti apa, kondisinya bagaimana, situasinya bagaimana, sama seperti yang kalian lakukan itu. Karena kan kalian sebelumnya tidak mengerti itu apa itu pembiasan cahaya dan bagaimana proses pembiasan cahaya, hukum apa yang berlaku. Dan ketika kalian mempelajarinya, kalian bisa memahaminya meskipun hanya sekilas atau hanya sebagai pendahuluannya saja. Nah, baik, adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai pada pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama, ketika nanti Bapak sudah menjelaskan mengenai konsep optik geometri mengenai pembiasan cahaya, kalian sebagai siswa diharapkan mampu memahami konsep fisis yang berlaku pada pembiasan cahaya. Yang kedua, setelah nanti saya menyampaikan cakupan materi mengenai pembiasan cahaya, diharapkan nanti kalian mampu bisa menjelaskan atau memaparkan dan juga serta bisa memahami proses terjadinya pembiasan cahaya. Prosesnya bagaimana? Kemudian yang ketiga, pada proses pembelajaran nanti berlangsung, diharapkan kalian itu nanti bisa memaparkan hukum Snellius yang berlaku pada pembiasan cahaya serta sinar istimewa yang berlaku pada pembiasan lensa, entah itu pada lensa cekung maupun lensa cembung. Nah, untuk yang keempat dan kelima nanti kalian akan Bapak bagi menjadi berapa ya? 3 kelompok ya. 3 kelompok untuk melakukan suatu percobaan mengenai pembiasan cahaya, dan nanti salah satu kelompok Bapak minta untuk menjelaskan atau memaparkan hasil percobaan kalian. Nah, di sini Bapak memiliki 2 fenomena mengenai pembiasan cahaya tentunya ya. Dan Bapak yakin kedua fenomena ini kalian sudah sering temui. Kelihatan yang belakang ya? Nah, kalau Bapak tanya fenomena apakah ini, pasti jawabannya adalah pembiasan cahaya. Nah, yang pertama fenomena peristiwa apa ini yang terjadi? Ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan? Ya, silakan itu. Jadi di gambar yang sebelah kiri itu Bapak, itu terjadi pembelokan gambar dari pensil karena memasuki air Bapak. Oke, boleh. Ada lagi yang ingin menjelaskan? Oke, nah ini silakan. Mau menambahi Bapak itu dari udara ke air. Oke, boleh. Bapak skip dulu ya jawaban dari kalian. Untuk yang kedua, fenomena yang kedua, kaca balau ini juga biasa disebut dengan kaca apa? Pelan paralel. Kaca pelan paralel. Di lab kita juga ada, di lab fisika. Cuman di sini Bapak paparkan berupa gambar saja biar lebih efektif pembelajarannya. Nah, jika kita amati pada fenomena pembiasan cahaya ini, itu terjadi pembelokan cahaya. Nah, Bapak, kita tarik kembali pada proses pemantulan cahaya ya. Nah, pada pemantulan cahaya itu berlaku yang namanya hukum Snellius. Nah, pada hukum Snellius itu salah satunya ada yang namanya garis normal atau yang biasa dilambangkan dengan M. Nah, jika kita tarik garis pada gambar ini, di sini itu di tengah. Jadi jika kita tarik garis di tengahnya,
maka di sini itu terdapat garis normal. Anggap saja itu cahaya datang dari sini, objek datang dari sini untuk gambar yang pertama. Nah, sinar yang dibiaskan atau benda yang dibiaskan ini seolah-olah apa? Mendekati garis normal. Sedangkan pada yang gambar kedua ini, anggap saja cahaya itu berasal dari dalam kaca. Ini kan kalau di gambar ini cahaya ditembakkan dari luar kaca kan dari bawah. Tapi kita anggap saja cahaya ini berasal dari dalam kaca. Nah, jika kita tarik garis di sini, garis normal, maka cahaya yang dibiaskan atau dibelokkan ini seolah-olah menjauhi apa? Garis normal. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Kenapa? Karena Ya, Lintang coba. adanya perbedaan medium yang dilalui oleh sinar tersebut. Yang pertama itu kan dari udara, terus kena kaca itu. Jadi adanya perbedaan medium. Bapak keep dulu jawabannya ya. Nah, untuk kalian bisa memahami lebih dalam lagi mengenai kenapa kok proses tersebut bisa terjadi, kalian akan melakukan suatu percobaan. Nah, tujuan dari dilakukannya percobaan ini nanti agar kalian bisa mengetahui apa sih syarat-syarat terjadinya pembiasaan cahaya, dan yang kedua dan yang ketiga untuk kalian bisa mengetahui kenapa kok gambar yang pertama itu sinar yang dibiaskan atau yang dibelokkan itu mendekati garis normal, sedangkan yang kedua menjauhi garis normal. Agar kalian tahu sebabnya apa sih, faktornya apa saja sih, dan penyebabnya kenapa kok bisa cahaya tersebut dapat dibiaskan. Bisa dimengerti? Bisa. Dan Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya sesuai mejanya ini ya. Jadi Ega, Lintang, Adisti dengan Nina kelompok 1, Ana, Naili, Fungki, Rike kelompok 2, Nidom, Devita, Rista dan Ayu kelompok 3. Bapak bagi nomor kerjanya ya. Iya Pak. Bapak kasih waktu selama 5 menit untuk kalian bisa memahami isi dari lembar kerjanya. Cukup ya 5 menit? Cukup Bapak. Jika ada yang dibingungkan dari isi lembar kerjanya, bisa ditanyakan ke Bapak. Baik Bapak. Baik, apakah sudah dipahami? Sudah mengerti Bapak. dari apa maksud dari isi lembar kerjanya? Sudah. Sekarang setiap kelompok coba dibuka laptopnya untuk membuka virtual laboratorium, yakni CAD simulation. Dibuka bending like-nya ya. Silakan kalian melakukan percobaan sesuai dengan prosedur yang ada di lembar kerjanya. Iya baik. Itu kan yang pertama untuk membuktikan apa saja faktor-faktor yang membuat cahaya tersebut dapat dibelokkan atau dibiaskan. Yang kedua, perbedaan indeks bias atau perbedaan kerapatan medium, dan yang ketiga juga perbedaan kerapatan, cuman dibalik saja mediumnya. Baik Bapak. Bapak kasih waktu berapa menit? Kalian minta berapa menit untuk melakukan praktikum? 20 Pak. 20 menit. Cukup ya 20 menit untuk melakukan praktikum? Baik, Bapak kasih waktu 20 menit untuk kalian melakukan percobaan pembiasaan cahaya. Dipersilakan. Apakah ada yang ditanyakan dari kelompok 1? Bapak ini mau menyocokkan, apakah sudah benar seperti ini Bapak? Ini percobaan yang ke-1, 2 atau yang ketiga? Kan Ya. ada tabel 3, 1, 2, 3 ya? Kedua Bapak. Ya, itu sudah sesuai dan bisa dilanjut. Terima kasih Bapak. Jangan lupa ya untuk pertanyaan diskusi itu juga dijawab. Baik Bapak. Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Boleh silakan. Rika, boleh silakan ke kamar mandi. Baik, terima kasih. Jangan lama-lama ya. Kelompok 3 ada yang ditanyakan? Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ini tuh kan sudutnya ada 5 ya Pak ya. Ya, ada 5. Nah ini dikerjakan semuanya Pak. Ya, dikerjakan semuanya agar kamu bisa mengetahui perbedaannya bagaimana dan pengaruhnya sudut sinar datang terhadap sudut sinar bias itu bagaimana. Agar kamu tahu kesimpulannya itu nanti bagaimana. Siap Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Kelompok 1, 2, 3. Sudah cukup Bapak. Sudah selesai melakukan percobaannya? Tinggal dikit Bapak. Kurang yang ketiga Pak. Kurang yang ketiga. Kelompok 2? Kurang kesimpulan. Kurang kesimpulan. Kelompok 3 kurang yang mana? Pertanyaan diskusi. Masih ini Bapak masukkan datanya. Masukkan data ya. Waktunya kurang 10 menit ya. Oh iya, Bapak memang sengaja tidak membawa
benda realnya atau benda nyatanya untuk fenomena dari Vincent Cahaya, karena Bapak yakin kalian sudah sering menemui fenomena pembiasan seperti ini, terutama pada gambar yang pertama itu ya. Cuman untuk gambar yang pertama mungkin kalian seringnya itu sedotan pada gelas air mineral. Iya, betul Pak. Maka dari itu kenapa Bapak tidak membawa benda nyatanya atau benda realnya? Gimana, sudah selesai? Sudah. Baik, jika sudah selesai, apakah ada relawan kelompok yang ingin maju mempresentasikan hasil percobaannya? Saya Pak. Boleh, silakan. Ini sendiri Pak. Perwakilan saja. Nanti setelah itu Bapak minta salah satu kelompok ya untuk menjadi pembandingnya. Sebelah sini ya dong, Oh, biar tidak membelakangi layar. Ayo dimasukkan dulu bajunya. Ya, siapa? Pak. Kenapa kok tadi tidak dimasukkan bajunya? Ada Pak, buru-buru Pak, berangkat. Bangunnya kesiangan. Enggak Pak. Tadi bantu ibu masih. Ya, sini silakan. Oke, baik Pak. Ini tabel satu aja apa semua? Tabel 1, 2, 3, cuman yang satu tidak perlu kan, sudah pasti tahu lah karena Bapak sudah jelaskan ya tadi. Oh, Tabel 2 dan 3 saja. tabel 2 dan 3 saja. Siap. Baik, ini adalah hasil praktikum dari kelompok kami, kelompok 3. Yang pertama di tabel 2 itu sudut sinar datangnya ketika nomor 1 ya, sudut sinar datangnya 0, maka sudut sinar biasnya itu juga 0. Ketika sudut sinar datangnya itu 10, maka sudut sinar biasnya itu 15 derajat. Ketika sudut sinar datangnya itu 20, maka sudut sinar biasnya 15 derajat juga. Dan untuk nomor 4 itu ketika sudut sinar datanya itu 30, maka sudut sinar biasnya 20. Sudut sinar datanya 40, maka sudut sinar biasnya 29. Sebentar, untuk tabel 2 itu medium satunya apa tadi? Udara ya? Medium. Satunya udara. Oh kan? iya, iya udara Pak. Tabel kedua maksud saya. Tabel kedua ya udara. Medium keduanya air. Sedangkan yang tabel ketiga sebaliknya kan ya? Iya. Oke, silakan dilanjut. Jadi untuk tabel yang ketiga itu adalah yang pertama itu ketika sudut sinar datanya itu 0 derajat, maka sudut sinar biasnya 0 derajat juga. Begitu pula pada nomor 2, sudut sinar datanya 10, maka sudut sinar biasnya menjadi 11. Sedangkan sudut sinar datang pada percobaan ketiga 20, yakni sudut sinar biasnya jadi 25 derajat. Pada sudut datang 30 derajat, maka sudut sinar biasnya 40 derajat. Pada sudut sinar datang 40 derajat, maka sudut sinar biasnya 55 derajat Bapak. Ya. Dari kelompok yang lain, kelompok 1, 2, apakah ada yang berbeda hasilnya? Ada yang berbeda Bapak. Ada yang berbeda. Oke, baik. Bisa dilanjut ke pertanyaan diskusi, tapi disingkat saja ya. Ini semua ya? Ya, semuanya. 1 sampai berapa? Sampai Ya, 5. sampai kesimpulan. Singkat saja ya, biar waktunya cukup. Jadi yang nomor 1, apa yang terjadi pembiasan saat cahaya melewati medium 1 dan 2 yang sama, maka tidak terjadi pembiasan karena kerapatannya itu sama. Yang kedua, apakah terjadi pembiasan pada saat melewati medium 1 dan medium 2 yang berbeda, dia terjadi pembiasan. Nomor 3, bagaimana pembiasan yang terjadi saat sinar datang dari kerapatan optik kurang rapat ke kerapatan optik yang lebih rapat? Jelaskan. Terjadi pembiasan cahaya karena terdapat perbedaan indeks bias antara dua medium tersebut. Yang keempat, bagaimana pembiasan yang terjadi saat sinar datang dari kerapatan optik lebih rapat ke kerapatan optik kurang rapat? Jelaskan. Sama seperti sebelumnya, tetap terjadi pembiasan cahaya. Kesimpulannya bahwasanya pembiasan cahaya adalah fenomena yang terjadi ketika cahaya melewati batas antara dua media yang berbeda. Pada praktikum ini ditemukan bahwa cahaya melewati batas antara media yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah dan kecepatan, Pak. Baik, aplaus dulu buat kelompok 3. Sekarang Bapak minta kelompok berapa ya untuk maju sebagai pembandingnya? Kelompok 1 mungkin? Bisa perwakilan maju ya? Iya Pak, Rindra Pak. Dipersilakan Lintang. Mulai dari tabel 2. Oh, tabel 1 Pak. Terus
Karena pasti sudah sama hasilnya kan, tabel 2. Untuk kegiatan yang kedua itu di mana kita menggunakan dua material yang berbeda. Material pertama kita menggunakan udara dan material kedua kita memakai air. Untuk hasilnya sendiri, apabila sudut sinar datang 0 derajat, sudut sinar biasnya 0 derajat juga. Bila sinar datangnya 10 derajat, sudut sinar biasnya 14 derajat. Bila sinar datangnya 20 derajat, sudut sinar biasnya 15 derajat. Terus yang sudut sinar datangnya 30 derajat, sinar biasnya ada 20 derajat. Dan yang terakhir, sinar datangnya 40 derajat, sinar biasnya 29 derajat. Itu yang hasil kegiatan kedua. Nah, untuk kegiatan yang ketiga itu kami menggunakan dua material juga, yang mana material pertama itu adalah air, yang kedua itu udara. Untuk tabel 3 kita mendapatkan hasil di mana sinar datang sebesar 0 derajat itu sudut sinar biasnya juga 0 derajat. Untuk sinar datangnya yang 10 derajat, sudut sinar biasnya 4 derajat. Sinar datangnya 20 derajat, sinar biasnya 25 derajat. 30 derajat, 40 derajat, dan 40 derajat itu 55 derajat. Nah, setelah kita melakukan praktikum, kita juga sudah berdiskusi dengan kelompok. Untuk yang pertama, diskusi yang dihasilkan ketika pembiasan melewati medium 1 dan medium 2 itu tentunya tidak terjadi pembiasan apabila medium 1 dan medium 2-nya itu sama, dikarenakan kerapatan mediumnya itu sama sehingga tidak terjadi pembiasan. Lalu diskusi yang kedua, ketika medium 1 dan medium 2 itu memiliki kerapatan yang berbeda, maka terjadi pembiasan. Terus yang ketiga, ketika pembiasannya terjadi pada sinar datang dari kerapatan optik yang kurang rapat ke kerapatan optik yang lebih rapat, itu akan terjadi sinar bias yang mendekati garis normal. Apabila pembiasan yang terjadi dari kerapatan optik lebih rapat ke kerapatan optik yang kurang rapat, itu nantinya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Kesimpulannya? Untuk kesimpulannya, setelah kita melakukan praktikum dan diskusi, syarat terjadinya pembiasan itu antara lain sudut sinar datang tidak tegak lurus, terus adanya perbedaan kerapatan medium dan perbedaan indeks bias. Nah, ketika cahaya tersebut itu datang dari medium yang lebih renggang terus melewati medium yang lebih rapat, maka pembiasan itu akan terjadi mendekati garis normal. Begitupun sebaliknya, apabila medium yang lebih rapat menuju medium yang lebih renggang, maka terjadinya pembiasan itu akan menjauhi garis normal. Baik. Dari kelompok 1 apakah ada yang ingin ditanggapi hasil percobaannya? Kelompok 2 dan 3 apakah ingin menanggapi? Apakah hasilnya sama? Kelompok 3 tadi sepertinya ada yang berbeda, atau mungkin sama, atau mungkin masih terlalu singkat. Beda atau sama? Atau mungkin kalimatnya beda tapi intinya sama? Ya, di diskusi itu kalimatnya beda tapi intinya sama. Intinya sama ya? Udah. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Sudah kembali ke tempatnya. Jadi apa yang telah kalian lakukan barusan, melakukan percobaan mengenai pembiasan cahaya, kita dapat ketahui bahwa apa sih yang dimaksud dengan pembiasan cahaya? Pembiasan cahaya itu merupakan suatu proses terjadinya pembelokan cahaya atau ketika suatu cahaya melewati dua medium yang kerapatannya berbeda, maka akan terjadi fenomena pembiasan cahaya. Nah, seperti yang kalian praktekkan tadi bahwa ada yang namanya perbedaan medium atau perbedaan kerapatan medium. Nah, pada ketika cahaya itu berasal dari medium yang kerapatannya lebih rapat menuju ke medium yang kerapatannya lebih renggang, maka cahaya tersebut dibelokkan atau dibiaskan menjauhi garis normal. Dan sebaliknya, ketika cahaya itu berasal dari medium yang kerapatannya lebih renggang menuju ke medium yang kerapatannya lebih rapat, maka cahaya tersebut akan dibelokkan atau dibiaskan mendekati garis normal. Itu merupakan bunyi dari hukum Snellius yang berlaku pada pembiasan cahaya. Nah,
pada proses pembiasan cahaya. Nah, seperti yang saya gambarkan di sini, di situ terdapat N, di sini medium satunya atau N satunya adalah udara, kemudian di sana medium keduanya adalah air. Air yang maksudnya. Kemudian ada A itu apa? Sinar datang. Sinar datang. Anggap saja lurus ya garisnya. Ya, Bapak. Kemudian seperti pada pemantulan cahaya I dan R, I itu apa? Itu sudut sinar datang. R. Kemudian R itu apa? Sudut sinar bias. Sudut sinar bias. Jika pada pemantulan itu sudut sinar pantul. Kemudian di sini ada B, C, dan D. D itu merupakan sinar bias. Nah, berarti kalau kasusnya seperti ini, yang N1 itu udara, N2 itu adalah air, maka N2 itu lebih besar daripada N1. N1. Ya. N2 itu merupakan indeks bias udara, air maksud saya. Kemudian N1 merupakan indeks bias dari udara, di mana ini sesuai dengan kerapatan mediumnya. Kerapatan medium air itu lebih rapat, kemudian kerapatan medium udara itu lebih renggang. Sebelum Bapak lanjut nih, apakah ada yang ditanyakan? Pak, yang C itu bacanya gimana? Oh iya, saya lupa. Di sini kan ada A, B, dan C dan D. Nah, A itu merupakan apa tadi? Sinar datang. B itu merupakan apa? Titik pusat pada garis normal. Kemudian D itu merupakan sinar bias. Nah, C ini apa? C ini merupakan sinar yang diteruskan ketika cahaya tersebut melewati medium yang kerapatannya sama. Jika medium 1 itu udara, medium 2-nya juga udara, maka cahaya tersebut akan diteruskan. Nah, ini yang dimaksud dengan C. C itu merupakan sinar yang diteruskan. Bagaimana, Disti? Iya, betul Pak. Nah, pada pembiasan cahaya ini selain ada bunyi Snellius, juga terdapat persamaan Snellius yang berlaku, yakni N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Seperti yang nampak pada layar. Nah, untuk kalian bisa memahami lebih dalam lagi mengenai persamaan Snellius ini, nanti akan Bapak berikan soal. Nah, sebenarnya macam pembiasan cahaya ini juga banyak sekali macamnya. Cuma di sini Bapak ambil 3 saja sesuai dengan fenomena yang Bapak tampilkan di awal slide tadi. Yang pertama adalah pembiasan cahaya pada kaca pelan paralel, kemudian yang kedua pembiasan cahaya pada lensa, dan yang ketiga pembiasan cahaya pada air. Sebelum Bapak lanjut lagi pada pembiasan, salah satu contoh pembiasan ini, apakah ada yang ditanyakan? Iya Pak. Boleh, Ana, silakan. Izin tanya Pak, dari contoh pembiasan itu konsepnya apa sama dengan pembiasan cahaya pada umumnya? Untuk konsepnya sama ya, cahaya tersebut akan bisa dibelokkan atau dibiaskan jika melewati dua medium yang kerapatannya berbeda. Cuman yang membedakan adalah cahaya tersebut dibiaskan atau dibelokkan menjauhi garis normal atau mendekati garis normal. Tergantung medium 1 dan 2 yang dilewatinya, lebih rapat ke lebih renggang atau lebih renggang ke yang lebih rapat. Begitu. Nah, Bapak akan ambil salah satu contoh dari contoh pembiasan cahaya ini, yaitu pembiasan cahaya pada lensa. Nah, pembiasan pada lensa ini juga bisa terjadi ketika cahaya melewati lensa dan mengalami perubahan arah. Pembiasan ini terjadi karena adanya perbedaan indeks bias antara medium di dalam lensa dan medium di luar lensa, misalnya udara. Nah, indeks bias itu ukuran dari seberapa banyak cahaya yang akan dibelokkan ketika melewati medium. Dan uniknya pada lensa ini memiliki 2 titik gelembungan dan 2 titik fokus. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena pada lensa ini gampangnya ya, sebenarnya ini bukan konsep isinya, cuman kalau kita ingin memahami lebih gampangnya, pada lensa ini kan memiliki 2 lengkungan. Ini kan lensa cembung ya, betul, lensa cembung. Cekung apa cembung? Cekung. Nah, ada 2 lengkungan. Nah, di sini kan ada cahaya yang ditembakkan dan ada cahaya yang dibelokkan atau dibiaskan. Nah, di sini terdapat di sini terdapat F1, F2, F1 dan F2 jika digambarkan sistematikanya. Nah, sama seperti pada pemantulan cahaya, pada pembiasan cahaya di lensa ini juga berlaku sinar istimewa. Nah, pada lensa cembung, cara pembacaannya ada yang bisa? Cara pembacaan sinar istimewa pada pembiasan di lensa cembung. Yang pertama dulu deh. Kalau yang ketiga gampang, semua bisa. Yang ke satu itu ini terus ke sini. Nyoba boleh Pak? Boleh. Dari sana dari bangku saja tidak apa-apa. Jadi pada saat satu ketika ada
Nisa? Cahaya, Pak. Boleh Lintang, silakan. Jika cahaya itu jatuh ke titik fokus Pertama, dia akan diteruskan melewat sejajar diteruskan atau dibelokkan? dibelokkan Ya. dibelokkan sejajar dengan itu, Pak. Sumbu utama. Nah, kalau yang ketiga ini baru diteruskan cahayanya. Ketika sinar datang melewati titik pusat, maka sinar tersebut tidak dibelokkan atau dibiaskan, tetapi diteruskan. Begitu cara pembacaannya. Sudah paham ya? Pada lensa cekung ini juga sama untuk untuk sinar istimewa yang ketiga, sama seperti pada lensa cembung. Ketika sinar tersebut datang menemui titik pusat, maka sinar tersebut diteruskan, tidak dibelokkan, tidak dibiaskan. Namun yang menjadi berbeda adalah pada sinar istimewa yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, ketika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka sinar tersebut akan dibelokkan atau dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ketika sinar datang seolah-olah akan menuju titik fokus yang kedua, maka sinar tersebut akan dibelokkan atau dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Nah, dari sini, dari semuanya apa yang telah kita bahas, ada pertanyaan sebelum menuju ke kesimpulan? Belum, Bapak. Sudah clear semuanya ya? Nah, dari apa yang telah kita pelajari dari awal, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini gitu? Ya, Pak. Boleh, Eka, silakan. Ya, jadi pembiasan cahaya itu merupakan proses terjadinya pembentukan cahaya ketika cahaya melewati dua medium yang kerapatannya berbeda. Nah, pada pembiasan cahaya ini juga berlaku hukum serta persamaan Snellius yang Terus? menyertainya, gitu, Pak. Ya, Oke, menurut sudah. saya seperti itu, Pak. Iya, Pak. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Saya, Pak. Boleh, silakan Ayu. Baik, itu kesimpulannya pembiasan cahaya merupakan proses terjadinya pembelokan cahaya ketika cahaya melewati dua medium yang kerapatannya berbeda. Pada pembiasan cahaya ini juga berlaku hukum serta persamaan Snellius yang berlaku. Kemudian pada pembiasan cahaya ini terdapat cukup banyak macamnya. Tiga di antaranya pembiasan pada kaca pelan paralel, kemudian pada lensa, serta yang telah dipraktikkan tadi yakni pada air. Nah, terkhusus pada pembiasan lensa ini berlaku sinar-sinar istimewa seperti pada proses pemantulan cahaya pada lensa juga berlaku sinar istimewa. Oke, tepuk tangan dong yang sudah menjelaskan kesimpulan. Nah, jadi Bapak simpulkan lagi apa sih yang telah kita pelajari hari ini? Kita telah belajar mengenai pembiasan cahaya, di mana pembiasan cahaya itu disebut pengertiannya adalah ketika cahaya tersebut melewati dua medium yang kerapatannya berbeda, maka cahaya tersebut akan dibelokkan atau dibiaskan. Nah, syarat terjadinya pembiasan itu yaitu tadi ketika cahaya melewati dua medium yang kerapatannya berbeda. Nah, pada pembiasan cahaya ini juga berlaku hukum Snellius, di mana hukum Snellius yang pertama itu berbunyi ketika cahaya berasal dari medium yang kerapatannya lebih renggang menuju ke kerapatan yang lebih rapat, maka cahaya tersebut akan dibelokkan atau dibiaskan mendekati garis normal. Dan sebaliknya, ketika cahaya tersebut berasal dari medium yang kerapatnya lebih rapat menuju ke medium yang lebih renggang, maka cahaya tersebut akan dibelokkan atau dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, selain bunyi hukum Snellius, pada pembiasan cahaya ini juga berlaku persamaan Snellius, yang mana persamaannya adalah N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Dan untuk pembiasan cahaya ini cukup banyak macam atau contohnya, tetapi yang Bapak tampilkan tadi terdapat 3, dan salah satunya adalah lensa, di mana pada lensa ini itu seperti pada pemantulan cahaya, di mana juga berlaku sinar istimewa. Nah, sebagai akhir dari pelajaran kita hari ini, maka Bapak akan berikan tugas mengerjakan soal sebanyak 10 soal, di mana soalnya itu tadi mencakup apa yang telah kita pelajari dan termasuk apa yang telah kalian melakukan percobaan tadi. Jadi untuk mengasah pemahaman dan pemahaman serta ketelitian kalian dalam memahami materi ini. Nanti soalnya akan Bapak kirim melalui grup WhatsApp setelah pembelajaran ini berakhir. Waktunya 1 minggu secara kolektif, dikumpulkan secara kolektif ke saya melalui ketua kelas. Nah, sebelum Bapak akhiri di sini saya
terdapat salah satu quotes dari fisikawan ternama di dunia, Albert Einstein, di mana beliau berkata bahwa tugas sains antara lain adalah untuk menemukan keindahan alam. Nah, berbicara mengenai fisika memang kita tidak lepas dengan yang namanya fenomena alam. Termasuk pada pembiasaan saya ini kita juga berbicara mengenai fenomena alam. Jadi kita harus bersyukur bahwa belajar fisika itu kita selalu mengagumi keindahan-keindahan yang ada di alam semesta, khususnya yang ada di lingkungan kita. Itu saja untuk ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Tadi lupa ya, tidak dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, nggak apa-apa, tadi tidak dipimpin doa, sekarang dipimpin doa ya untuk mengakhiri proses pembelajaran. Ya baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita ucap hamdalah bersama-sama. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.